Selamat berjumpa konco-konco semua. Ini di channel Otak Atik Matuk. Ini kita akan belajar membuat power supply sebagai dasar belajar elektronika. Oke. Kenapa saya pilih power supply? Karena semua peralatan elektronika menggunakan power supply ini. Oke. Sederhana saja. Yang kita perlukan adalah trafo, step down. Nah, ini kondensator, ini ada dioda yang sudah jadi 4 kiprok ya, kiprok yang kecil. Oke, mari kita mulai dasar dulu untuk memperkenalkan ya. Kita akan melihat gambar skemanya dulu. Nah, ini sudah saya gambar untuk skema power supply yang sangat sederhana. Pertama yaitu trafo, simbolnya seperti ini. Ini berfungsi untuk step down. Jadi dari 110 atau 220 menjadi 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt atau 18 volt. Habis itu kita akan pasang dioda atau kiprok sehingga arus yang keluar yang di sini masih AC. Nah, diubahlah di sini. Ini keluar dari sini adalah jadi negatif, ini jadi positif. Oke, jadi lewat dioda ini nantinya sebagai penyearah supaya menyearahkan apa? Arus AC menjadi arus DC. Nah, dari dioda yang 4 ini akan keluar menjadi DC. Ini pun masih sangat sederhana. Maka kita akan pasang kondensator ini sebagai buffer, penyangga. Jadi ininya arusnya masih nggak begitu stabil untuk DC yang kita inginkan seperti ini. Maka dipasanglah kondensator ini. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu pakai trafo dulu ya. Oke. Trafo ini ada yang saya pakai 2 teman-teman supaya tidak bingung nanti untuk membedakannya. Ini yang pertama itu trafo biasa ya kan, trafo biasa. Inputnya 0, 110, 220. Nah, yang outputnya ada 0, 6, 9, 12, 15, 18, 20 volt. Yang mana ini sangat penting untuk menurunkan tegangan. Ini yang biasa, berurutan ya. Nah, simbolnya seperti ini. Ini dalamnya hanya koil aja, terus ini simbol inti besi, terus ini outputnya. Nah, sekarang untuk motor cepat juga CT ini gambarnya seperti ini dalamnya ya. Koil center tape-nya di tengah. Nah, tengah ini 18 sekat 9, 12, 15, 18. Sama sampingnya 9, 12, 15, 18. Nah, keunggulan yang CT ini dibandingkan dengan yang biasa. Kalau kita pengen arusnya 12, 15, 20 maksimal, kita pengen lebih tinggi, kita sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau untuk CT, kalau misalkan pengennya 15, tinggal sambung CT dengan 15, keluarnya nanti 15. Atau pengen 15, 18, ini tambah ini, nanti keluarnya 18. Nah, untuk meningkatkan pengen misalkan 18, tinggal 9 tambah 9, 18. Pengen 24, 12, 12. Pengen 15, tetap sama tadi. Pengen 30, tinggal 15 sama 15, keluarnya 30. Pengen 36, naik lagi 18 tambah 18. Nah, ini gambarnya seperti ini. Sebenarnya trafo itu sangat sederhana. Dia menggunakan induksi, jadi diputar kawat, digulung aja. Nah, ada inti besi. Nah, sedikit pengetahuan aja, kenapa inti besi ini nggak besi penuh, harus besi yang ini. Ini untuk menghindari panas dari induksi nanti. Karena di sini ada induksi dari tegangan tinggi 220 ke tegangan yang rendah yang mau kita pakai. Ini sekedar informasi untuk trafo. Oke.
Sekarang kita melihat untuk dioda ya. Dioda dinamakan dioda, ini adalah penyearah untuk pengaman pemasangan input yang terbalik. Nanti jadi misalkan kalau sudah jadi input terbalik ini tidak rusak di pesawat elektronika konco-konco semua. Jadi simbolnya dioda seperti ini, anoda, katoda. Nah ini saya ambilkan satu. Nah, ini hanya bisa melewatkan arus positif ke sini. Jadi kalau dibalik positif ke sini dia tidak akan mau. Nah, makanya dijadikan sebagai penyearah. Nah, macam-macamnya dioda nanti kita bahas next selanjutnya. Nah yang ini dioda ini sudah jadi. Ini tinggal masukkan aja. Kalau ini ada tandanya, pasti ada tandanya. Oke, nggak begitu kelihatan. Nanti dicek bisa ini. Biasanya yang tengah arus negatif positif. Oke, mari kita langkah selanjutnya. Oke, kondensator. Kondensator di sini sebagai buffer, yaitu sebagai penyangga supaya arus lebih stabil. Di sini saya pakai 50 volt 2200 UF. Sudah cukup. Oke, mari kita mulai. Dari trafo yang biasa, yang bukan CT. Oke, coba kita tes dulu apakah benar ini nilainya. Ini biasanya hanya sedikit saja perbedaannya dari yang tertulis. Kalau memang trafonya bagus, atau mungkin bisa 100% sama gitu. Kita solder yang satunya, kita kasih timah dulu. Oke, kita tes dulu inputnya 232. Yang sini tengah tadi tertulis 110, ini bisa dipakai 116. Jadi rekan-rekan kalau perlu untuk arus 110 plus minus 10%, ini bisa ngambil dari sini 0 sama ini. Kalau yang ini input, walaupun ini input, nanti ini bisa dipakai untuk output untuk 100 volt. Oke, kita tes. Hati-hati, ini terbuka. Apakah betul ini 0? Ini 6 volt tertulis. Oke, kok jauh sekali. Saya geser dulu afunya biar kelihatan. 6 volt sesuai tertulis. Ini 9 volt. Oke, tertulis ini 12 volt. Ya, 12 13 tapi terjadi ke 12. Oke. Nggak salah dia tulis, ada plus minusnya. Yang ini 15 volt. Oke, 15 16 wajar. Ini yang 18 volt. Nah, 18 19 18 oke. Ini terbaca 21. Oke, tidak ada masalah. Jadi untuk pengetesannya seperti ini. Oke, mari kita bandingkan dengan yang CT ya, yang CT. Oke. Kita lepas, kita bandingkan yang CT. Oke. Sambung dulu untuk powernya. Oke, yang CT outputnya kita tes apakah sesuai dengan yang terbaca. Oke, mari kita tes 9 volt. Terlalu tinggi skalanya. 9,6 masih masuk ring. Terus yang 12,4 masuk ring. Terus yang sebelahnya 9,5 sama. Terus 12,6 nggak jauh beda. Nah, terus untuk yang 18
sama 19. Oke, berarti normal. Jadi apa yang membedakan untuk CT dengan biasa? Kalau kita misalkan ingin voltase yang lebih tinggi daripada yang tertulis, kita bisa gabungkan. Jadi misalkan kita pengen 24, kita tinggal, kan 24 nggak ada, 12 sama 12. Nah hasilnya 25,7, masih masuk dalam ring. Oke, kalau kita misalkan naik pengen 30 volt, nanti kita ambil 15 sama 15 akan menjadi 32, masuk dalam ring. Oke, lebih tinggi lagi, 18 sama 18 36. Oke, masuk di 38,5, masih masuk ring. Oke, terima kasih untuk pengetesannya ini. Mari kita lanjutkan untuk pembuatannya. Oke, kita coba untuk yang tertulis 9 volt. Oke, CT sama 9 volt. Oke, kita ambil kondensatornya. Jangan lupa yang ini plus, ada tandanya kelihatan, ini main. Ini dari AC yang sudah 9 volt. Oke, ini tandanya main, ini yang tidak ada adalah plus. Oke, mari kita solder dulu. Oke, tinggal satunya. Oke, mari kita tes supaya ini sudah menjadi power supply yang sangat sederhana, yang sangat sederhana sekali, tapi sudah bisa untuk menjalankan sesuatu. Oke, mari kita tes. Oke, ini hasilnya bisa 9,7 volt. Jadi kita masukkan volt keluar 9, kita mendapatkan 9,7. Ini saya kasih beban untuk motor DC kecil. Oke, terima kasih. Kita akan tes kelebihan dari CT. Kita akan ngambil yang paling tinggi yang ada di trafo. Oke, mari kita setin ulang. Kita lepas dulu. Oke, yang terbesar adalah 18 CT. Maka kita akan membuat yang lebih tinggi voltase yang kita inginkan. Jadi kira-kira 36. Mungkin ada plus minusnya. Mari kita solder dulu. Oke, kita pasang di matangkan dulu penyolderannya biar tidak lepas. Oke, mari kita tes lagi. Dari 18 volt yang kita dapat adalah berapa? Oke, mari kita tes. Oke, dari 18 kita bisa mendapatkan 44,3 volt DC. Oke, mari kita kasih beban dengan motor yang kecil. Kita masukkan sebentar karena ini cuma 12 sama kita 44. Motor kenceng sekali. Oke, terima kasih untuk dasar-dasar elektronika dalam pembuatan power supply untuk hari ini bersama channel kami Otak Atik Matuk. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Bila ada yang salah, saya mohon kritik yang membangun untuk kemajuan teknologi di negeri ini. Oke, tolong nanti kita
lihat video kami selanjutnya untuk ditambah dengan regulator, sehingga teman-teman yang mau belajar elektronika bisa mulai dari dasar. Jadi bagi teman-teman yang sudah mahir dan saya minta masukan positifnya. Terima kasih, salam jumpa dengan Otak-atik Mato.